Assalamualaikum, kembali lagi dengan channel Mavikram Official. Dan di video kali ini kita akan membahas beberapa istilah yang berhubungan dengan COVID-19, yang berhubungan dengan Corona. Jadi, sejak pandemi Corona ini, banyak istilah yang muncul di kalangan kita kan. Contohnya saja adalah lockdown. Jadi, apa arti lockdown? Lockdown itu adalah karantina wilayah. Jadi, daerah yang di lockdown itu adalah daerah yang dibatasi pergerakan kegiatannya. Jadi, kegiatan di daerah tersebut itu dibatasi, termasuk akses masuk dan akses keluar itu ditutup supaya memutuskan mata rantai COVID-19. Dan mari kita dengar beberapa istilah lainnya tentang Corona, tentang COVID-19, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah ODP. ODP adalah singkatan dari orang dalam pemantauan. Orang yang tergolong ODP adalah orang yang sudah berinteraksi langsung dengan orang yang sudah positif COVID-19. Tapi dia belum sakit, dia belum memiliki gejala COVID-19. Dia belum memiliki gejala penyakit corona. Lalu ada PDP. PDP adalah singkatan dari pasien dalam pengawasan. PDP ini adalah orang yang sudah menjadi pasien, orang yang sudah memiliki gejala corona. Jadi PDP ini dia sudah dirawat di rumah sakit. Lalu ada yang namanya suspek. Apa itu suspek? Suspek itu adalah orang yang diduga kuat terjangkit virus COVID-19. Jadi orang suspek ini udah memang dicurigai, tinggal tunggu hasilnya saja dari pemeriksaannya, dari pemeriksaan swab test, positif atau negatif. Nah, kalau misalnya orang yang sudah positif itu berarti orang yang sudah terkontaminasi dengan virus COVID-19. Jadi dinyatakan positif COVID-19 itu berdasarkan tes PCR atau swab test. Dan setelah melakukan swab test, dia dinyatakan positif. Lalu ada yang namanya OTG. OTG itu ada singkatan dari orang tanpa gejala. Jadi dia sudah terkontaminasi dengan virus COVID-19, tapi dia nggak ada gejala COVID-19, dia biasa aja pergi kemana-mana kayak gitu. Kita nggak tahu kalau dia tuh sebenarnya udah ada virus COVID-19 di dalam tubuhnya. Nah, jadi kalau orang OTG ini dianjurkan untuk tetap di dalam rumah saja. Nah, kalau bahasa Inggris kan ada yang namanya lockdown. Tapi kalau di Indonesia juga punya namanya sendiri, yaitu namanya PSBB. Ada singkatan dari pembatasan sosial berskala besar. Jadi PSBB ini diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia. PSBB ditandai pembatasan kegiatan di beberapa tempat, termasuk di tempat-tempat umum. Jadi kegiatan mereka tuh dibatasi. Lalu ada yang tadi sesuai thumbnail tadi itu kan, itu WFH. WFH itu adalah singkatan dari work from home, yang artinya adalah kerja dari rumah. Jadi sejak COVID-19 ini rata-rata kita orang-orang kerja tuh kerjanya dari rumah kan. Itu berarti orang WFH, orang kerja dari rumah. Nah, tapi kalau dari thumbnail saya tadi itu dihitung kerja dari rumah nggak ya? Karena kan itu kayaknya di teras rumah. A few moments later. Nah, yang terakhir adalah herd immunity. Herd immunity itu artinya kekebalan kelompok. Maksudnya adalah suatu bentuk perlindungan yang tidak langsung dari penyakit menular. Jadi herd immunity ini orang sudah kebal dengan penyakit menular. Sehingga karena banyaknya orang kebal, orang yang tidak kebal pun ikutan kebal. Jadinya dia sedikit kemungkinan terjangkit virus COVID-19. Contohnya saja misalnya ini, satu orang ini dia kena corona. Lalu ada satu orang mendekat, tapi karena dia kebal, waktu dia sebaring itu dia nggak kena. Si ini nggak kena. Habis itu dia kemana lagi? Ketemu lagi orang, tapi dia nih kebal juga, jadi nggak kena juga. Habis itu ketemu lagi, dia kebal nggak kena, kebal juga jadi nggak kena. Yang terakhir baru misalnya dia nggak kebal, berarti dia kena. Dah, cuman 2 orang aja kan yang kena. Kalau misalnya semuanya orang nggak kebal, dia ketemu nih tadi, dia nggak kebal, dah kena. Itu dia sebarin lagi, ini sebarin juga, udah 4 orang. Dia sebarin lagi, sebarin sampai banyak kan. Nah, jadi kalau misalnya suatu kelompok itu udah kebal, jadi seperti contoh pertama tadi, orang kena
hilangin, tapi dia kebal jadinya nggak kena. Dan lama-lama dia akan sembuh sendiri, atau dari seleksi alam dia meninggal. Tapi dia tidak menularkan virusnya kepada orang lain. Itu yang disebut dengan herd immunity, kekebalan kelompok. Oke, jadi demikianlah berapa istilah tadi? Loh. A few moments later. Oh ya, 9 istilah. Jadi kita membahas tentang 9 istilah yang berhubungan dengan corona. Silakan subscribe agar terus mendapatkan notifikasi jika channel ini mengupload video terbaru. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dan assalamualaikum.